Itu sekarang kalau mubalek tidak lucu itu sudah tidak laku. Tidak laku. Sampean kalau ngaji-ngaji ceramah diundang wong, wis apa anane wae. Dari pengajian-pengajian yang diselenggarakan di tengah masyarakat, ini tidak berbanding lurus, tidak berpengaruh terkait dengan kesalehan sosial tadi itu. Artinya bahwa kearifan lokal tadi selama tidak bertentangan dengan nilai syariat Islam, kenapa tidak disampaikan? Darah, flashback ke belakang, metode dakwah dari Wali Songo itu kan menggunakan pendekatan akulturasi itu. Ya seorang mubalek atau pendakwah itu harus mempunyai kompetensi yang utuh tadi. Maka kiai itu ya harus punya profesi yang jelas. Jika kita kan sering mendengar istilah tomak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Irham Nisabil dalam acara podcast Nuko Ngopi Kental, ngobrol happy seputar topik aktual bersama tokoh terkenal. Dewasa ini kita menjalani hidup yang di era yang semakin berkembang. Mungkin dulu kita hidup di zaman industri 1.0, kemudian sekarang sudah 4.0 dan sebentar lagi akan menuju ke 5.0. Sehingga perkembangan zaman industri yang serba digital ini tentu juga membawa dampak yang signifikan terhadap dunia dakwah Islam. Kita tahu dulu orang-orang tua kita, sesepuh-sepuh kita dulu kalau mau ngaji ya tinggal datang ke kiai kemudian ngangsu kawruh secara langsung. Tapi sekarang di zaman yang serba digital, orang kadang tidak perlu lagi hadir beramai-ramai di dalam kiai atau di pengajian langsung. Mereka bisa dengan mudah tinggal buka gadget, mau lewat YouTube atau TikTok atau platform media sosial manapun, di situ sudah bisa melihat pengajian dari mubalik siapa, kita akan nonton. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang eksistensi dakwah Islam di era globalisasi. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Munadirin MPD selaku Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kendal. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Muna? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik. Langsung saja pemirsa, kita ikuti kupas tuntas ngobrol bareng narasumber kita. Saya manggilnya Pak Muna saja Pak ya? Ya, nggak apa-apa ya? Santai aja. Baik, Pak Muna bisa diceritakan secara sekilas mungkin tentang biografi atau profiling jenengan selama ini, mungkin dari aktivitas sehari-hari, kemudian background keluarga, mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Nuko Kendal yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi di studio podcast Nuko Kendal ini. Semoga apa yang akan kita bahas, kita bicarakan ada nilai manfaatnya. Amin. Baik. Untuk kegiatan saya setiap hari yang menjadi rutinitas bekerja di Sekolah Tinggi Islam Kendal sebagai dosen tetap dan alhamdulillah menjabat sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya, rutinitas sehari ngajar di kampus. Ya, sama mahasiswa, kemudian kegiatan di luar kampus
di organisasi sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah NU PJN Kabupaten Kendal. Karena berkecimpung di lembaga dakwah, ya sedikit banyaknya ada kegiatan mengisi ceramah di masyarakat. Di masyarakat. Kalau pas ada yang mengundang. Oke. Kalau nggak ada yang mengundang ya Kembali ke kampus. Oke. Gitu. Baik. Pak Munah asli mana Pak? Rumah Pak? Saya untuk sekarang ini domisili di Kecamatan Ngampel. Tepatnya di Ngampel Kulon. Dukuh Ngemplak, RT 2 RW 4. Oke. Ya. RT 2 RW 4. Asal saya ya sebenarnya dari Turki, Mas. Mana itu Pak? Turki itu kepanjangan Turunan Kidul. Oh, Turunan Kidul. Jadi orang gunung sebenarnya saya. Oke. Ya. Tapi kalau dilihat dari tampangnya itu bukan orang gunung ya. Iya. Karena nggak ngetok ya Pak? Ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Orang gunung, ya. Tapi Benar. Allah mentakdirkan mempertemukan istri orang Ngampel sehingga sampai dengan hari ini menetap di Ngampel. Oke, baik. Kalau di apa Pak namanya? Tadi Bapak menyebutkan kan selain ngajar aktivitasnya juga ikut memberikan ceramah, pengajian kepada masyarakat ya Pak. Ya. Itu sejak kapan Pak Munah menekuni aktivitas dakwah itu Pak? Saya terjun di dunia dakwah itu sejak di pesantren dulu. Jadi sudah ada orang yang mengundang saya di acara Walimatul Hitan, acara Walimatul Orsi, kemudian peringatan-peringatan Hari Besar Islam. Itu sudah saya jalani sejak masih di pondok. Oke. Kalau boleh tahu alma maternya pesantren mana Pak? Dulu saya mondok yang pertama itu ada di Pucakwangi, pondok pesantren Darul Quran, yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Sohari. Iya. Kemudian dari Pucakwangi saya turun ke Ringenarum, di pondok pesantren Raudhatul Atfal, yang diasuh pada saat itu abahnya Gustof ya, Romo Kiai Haji Imam Fahru Razi. Ya. Setelah dari Ringenarum selesai aliyah di sana, saya kemudian pindah di pondok pesantren Darul Fikri yang diasuh oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tantowi yang sekarang menjadi Rektor Sekolah Tinggi Islam Medan. Setelah dari Darul Fikri, alhamdulillah berkesempatan ngaji tabarukan di Kediri, Pare. Ringan aku. Di Pondok Fathul Ulum. Wagian apa? Wagian. Yai Nur Hanan. Yai Hanan Maksum. Ah iya, Yai Hanan Maksum. Oke. Baik. Pak Munah dalam mengawali karir mungkin ya sebagai mubalik, sebagai pendakwah itu bagaimana Anda menapakinya atau menggelutinya? Apakah ada mentor yang melatih Bapak untuk berani tampil di panggung, kemudian public speaking yang bagus? Karena kan menjadi pendakwah nggak mudah Pak. Iya. Keberanian orang ngomong di publik itu nggak semua orang bisa. Butuh mental, butuh jam terbang lah. Pak Munah menjalani hal itu seperti apa Pak? Terkait dengan awal saya bisa dan berani berbicara di hadapan orang banyak, itu tentunya kami sudah dididik di pondok. Tiap malam Jumat kan ada latihan khitobah. Oh iya. Latihan khitobah. Nah di situ menjadi proses kita belajar ya, bagaimana menyampaikan materi yang baik, kemudian dengan intonasi narasi yang baik yang bisa diterima oleh jamaah. Nah, sehingga dari latihan itu terbentuk mental tersendiri otomatis dalam menghadapi jamaah. Jadi tidak ada kursus tertentu, tidak ada.
Cuma pada saat latihan hitobah di pondok itu sempat saya setelah menyampaikan mauidhah gitu ya, itu dipanggil oleh Pak Yai. Pak Yai menyampaikan, kamu pidatonya sudah bagus. Diberi penilaian seperti itu. Oke. Ya. Menurut Pak Muna, untuk menjadi seorang pendakwah atau mubalik itu hal apa saja Pak yang perlu dipersiapkan? Artinya gini, tentu menjadi pendakwah kan tidak hanya asal berani ngomong saja kan Pak. Ada aspek-aspek lainnya juga harus diperhatikan. Karena menjadi pendakwah otomatis dia juga menjadi juru bicara dari agama Islam itu sendiri. Orang akan menilai Islam itu bagaimana ya dari apa yang disampaikan oleh pendakwah, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Begitu. Gimana Pak? Kalau saya memaknai dari penyampaian materi dakwah ini tidak lepas seperti kita menjadi mahasiswa dalam menyusun makalah. Oke. Artinya dalam menyusun makalah itu harus ada latar belakang, kemudian rumusan masalah apa yang dibahas, kemudian masuk pembahasan, kemudian di akhir ada kesimpulan. Nah tentunya untuk bisa membuat materi yang seperti itu harus punya seorang mubalik atau pendakwah, harus punya kompetensi. Kalau dalam bahasa pendidikan kompetensi itu kan ada 3. Apa saja itu Pak? Ada kompetensi pedagogik, bagaimana dia bisa merencanakan, ya, memilih metode yang pas, strategi yang pas, itu ada di pedagogik. Kemudian ada kompetensi afektif. Kompetensi afektif ini adalah yang berkaitan dengan sikap perilaku, atau lebih tepatnya kalau seorang mendakwah ya harus bisa menjadi uswah contoh, menjadi teladan bagi jamaah. Itu harus ada pada diri pendakwah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ada kompetensi spiritualitas, artinya penguatan nilai batiniah. Karena dengan bersihnya batin kita, jiwa kita, itu akan berpengaruh dengan materi yang disampaikan bisa diterima jamaah dengan baik dan tidak. Ketika kondisi batin kita itu tidak baik, bisa saja materi yang kita sampaikan itu tidak masuk pada jamaah. Saya punya artinya berkeyakinan dengan hal itu. Karena kalau melihat fenomena sekarang banyak muncul para pendakwah yang populer, viral. Ya. Tapi ternyata di situ saya menganalisa dampak dari isi materi dakwah yang disampaikan itu kurang begitu mengena. Saya mengatakan kenapa kurang begitu mengena? Karena antara kegiatan eksistensi dakwah lewat media sosial yang bisa kita saksikan, bisa kita tonton setiap saat, tapi tidak berpengaruh berbanding lurus dengan nilai-nilai positif yang diinginkan. Nah, itu saya memaknai bahwa bisa saja dari pendakwah itu hanya menguasai materi luar saja, tapi dari sisi kebatinannya itu kosong. Karena saya pernah membaca dalam kitab Minah Husaniyah itu saya menemukan yang disabdakan Rasulullah, idza lam yakunil alim taqiyan dzolat mau'izatuhu ala qulubinas. Jadi apabila ada seorang alim, katakanlah orang yang pandai dalam hal agama, tapi dia tidak bertakwa. Takwa itu kan urusan hati, kalbu. Maka mau'izah nasihat baiknya itu malah justru menjadikan gelap hati jamaah. Nah, ini yang patut soroti sekarang ini. Kenapa
dengan eksistensi dakwah yang begitu banyak sekarang malah tidak bisa menekan karakter masyarakat agar karakter lebih baik gitu Pak lebih ya. baik. Ya, mungkin bisa saja faktor itu tidak terpenuhi. Oke, menarik ini Pak. Berarti menjadi seorang pendakwah itu kalau boleh saya simpulkan ya harus paket lengkap ya Pak. Iya. Dia tidak bisa menjadi pendakwah itu dia misalnya hanya pandai public speaking. Ya. Kemudian ilmunya setengah-setengah, atau mungkin public speaking oke, ilmunya oke, tapi takwanya kurang. Ya. Jamaah itu bisa kerasa Pak ya. Ya. Kalau si mubalik ini nggak nyetrum bahasanya. Ya. Ilmu yang disampaikan hanya ngambang di awang-awang itu jamaah tahu Pak ya. Bisa ngerasakan maksudnya gitu. Bisa. Jadi kalau dengan mendengarkan ceramah dari beberapa mubalik, itu jenengan bisa merasakan hal itu. Artinya dari materi yang disampaikan itu ada yang mengena dalam hati kita atau hanya sekedar lewat saja. Itu pasti bisa dirasakan. Kalau saya mendengarkan ceramah-ceramah kiai-kiai sesepuh dulu itu dari materi-materi yang disampaikan itu sangat mengena, membuat hati kita adem. Dan penyampaiannya sederhana mungkin Pak ya, nggak terlalu banyak banyol gitu ya. Tapi malah nyampe ke hati nyampe. Ya terlepas itu konsumsi orang modern sekarang kan sukanya yang lucu, yang humor, kadang malah substansi dakwah atau inti dari dakwah itu tidak tersampaikan dengan baik. Oke, baik. Berarti ini Pak, masyarakat kita itu jamaah ya terutama itu kadang kan sekarang sudah mulai tersegmentasi Pak. Jangan cari mubalik yang kaku, yang monoton, nggak asik, nggak seru. Cari yang lucu. Lah, tidak semua mubalik itu bisa menyampaikan lucu dan mengena. Kadang hanya di lucunya saja, tapi poin inti dakwahnya tidak tersampaikan. Gitu Pak. Ya. Itu bagian fenomena sosial Pak. Iya, itu termasuk kalau saya menggunakan istilah sebagai penyakit sosial itu Pak. Gimana itu Pak? Mubaliknya penyakit sosial? Bukan. Oh, jamaahnya. Dari mindset masyarakatnya itu kan. Itu sekarang kalau mubalik tidak lucu itu sudah tidak laku. Tidak laku. Padahal kalau kita mau mendapatkan penjelasan pesan Islam yang utuh, ya harus benar-benar muda mubalik yang punya kompetensi. Ya, kompetensi yang utuh tadi itu ya. Baik dari pedagogiknya, efektifnya kan. Dan itu harus terpenuhi kan. Kalau hanya sekedar lucu itu mungkin bisa dilakukan orang yang pandai retorika tanpa harus pondok itu agama Pak bisa. Ya? Bisa. Bahkan sekarang misalnya punya modal suara bagus saja. Itu pasti akan laris manis di pasaran. Yang kiai, yang benar-benar kiai itu malah justru kalah kan. Malah kalah. Ya. Itu fenomena sosial. Ya, itu harus kita harus bisa memahamkan atau merubah mindset masyarakat kita. Ya kita tidak menutup kemungkinan butuh humor lah. Betul. Ya. Tapi kembali lagi pada substansi materi dakwah itu harus tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ini Pak, dakwah itu kan mengikuti sesuai perkembangan zaman manusianya Pak ya, mengikuti jamaahnya. Ya. Dulu mungkin orang pengen ngaji itu ya harus datang sowan ke kiai, ikut dalam majelisnya. Nah, sedangkan sekarang kita dimudahkan dengan adanya media sosial, kemudian media online. Bagaimana Pak Muna itu mendefinisikan dakwah dalam konteks zaman modern saat ini Pak? Apakah dakwah itu harus seperti dulu atau harus adaptif dengan perkembangan zaman sekarang Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan perkembangan zaman ya. Kalau kita korelasikan atau kita hubungkan dengan eksistensi dakwah, ya saya setuju ya untuk bisa menyesuaikan
dengan perkembangan zaman. Apalagi kita sebagai orang NU itu kan selalu menyampaikan kaidah al-muhafadzatu alal qadmi sholih wal akhdhu bil jadil aslah. Artinya itu kan diharapkan nilai-nilai yang lama yang baik tetap dipertahankan. Kita mengambil ya, nilai baru yang lebih baik lagi. Itu kita maknai bahwa mengikuti perkembangan zaman itu ya harus kita ikuti dalam konteks itu harus kita ikuti. Tapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang lama tadi itu. Ya memang di era modern sekarang untuk bisa mengakses media itu lebih mudah ya. Kita bisa sambil santai, tidak harus datang ke majelis taklim, ke masjid, di rumah sambil tiduran atau sambil ngopi rokokan, kita bisa mengakses itu. Tapi kalau dari sisi keberkahannya saya rasa itu berbeda. Beda Pak ya. Berbeda. Dengan yang hadir langsung dengan hadir ke majelis itu berbeda. Kemudian ini Pak, berarti dakwah dari era dulu, era sekarang, era yang akan datang berdasarkan pedoman dari qaidah al-muhafadzatu ala qadmi sholih wal akhdhu bi jadil aslah itu harus mengikuti perkembangan zaman itu sebuah keniscayaan gitu, ya. Pak. Berarti kasihan dong Pak para kiai-kiai kita yang tidak update dengan media Pak. Gimana jangan sebagai pengurus LDNU menyikapi hal ini Pak? Ya kita tidak mengeneralisir ya terkait dengan para sesepuh-sesepuh yang mungkin dalam tanda kutip gaptek Pak. Iya, gaptek ya. Tapi beliau kan punya santri kan? Punya santri, betul. Nyatanya juga di pondok-pondok salaf itu sekarang ngaji-ngaji banyak yang dilakukan di live streaming ya. Itu kita dapati ya. Jadi kita tidak terus langsung menjustis para kiai-kiai sepuh yang nggak punya media ya, akan kalah dengan peradaban. Yang pasti ya semua punya pangsanya masing-masing. Punya pangsanya masing-masing. Oke, nggak bisa digeneralisir. Iya. Harus semua sama. Tapi ngomong-ngomong, Pak Muna punya akun media online nggak ini? Saya untuk media online yang khusus meliput atau menyiarkan dakwah saya belum punya. Belum punya. Ya. Karena saya dulu di pondok itu ya dipeseni sama Pak Yai. Sampean kalau ngaji-ngaji ceramah diundang wong, wis apa nane wae. Lillah saja. Lillah saja, mengalir saja. Mengalir saja. Jadi sampai dengan hari ini itu masih saya cekeli, masih saya dipegang. Ya. Tapi ada keinginan nggak Pak untuk upgrade punya media sosial dan mungkin ada asisten yang mengurus khusus tentang hal itu? Ya untuk saat ini belum. Belum. Ya nggak tahu nanti kalau ke depannya semakin ramai ya, berubah pikirannya ya, untuk membuat media sosial khusus gitu. Oke, baik. Baik, Pak Muna, tadi kan kita sudah ngobrol banyak tentang eksistensi dakwah. Nah, saya pengen tahu kalau di LDNU PCNU Kendal sendiri Pak, program kerjanya apa saja Pak? Program kerja di LDNU Kabupaten Kendal itu banyak item ya. Tapi yang pasti secara garis besar saja. Secara garis besarnya ya berkaitan dengan dakwah itu sendiri ya. Karena lembaga dakwah ya. Benar juga Pak. Lembaga dakwah ya. Ya di dalamnya ada di situ membuat naskah khutbah walaupun sampai dengan hari ini belum terrealisasi. Tapi sudah terprogram. Ya, ini tim sudah mulai kita bentuk ya untuk yang bagian membuat naskah, kemudian pengeditan nanti sampai dengan itu tahap akhir. Itu yang nyusun tim LDNU atau tim LDNU hanya menyusun menghimpun dari para masyayikh yang ada di Kendal gitu Pak?
Gimana mekanismenya itu? Rencananya untuk naskah khotbah itu nanti kita minta dari masing-masing kecamatan yang dianggap Pak Yai yang punya kapasitas dalam hal itu. Jadi nanti kita acak 20 kecamatan ini, sehingga tiap minggu itu kita sekabupaten harapannya yang di bawah NO khotbahnya ya sama yang disampaikan. Target rencana kapan Pak? Tahun depan selesai? Insya Allah tahun baru. Oke, teman-teman pemirsa ditunggu ya, ini ada program penyusunan naskah khotbah Jumat dari LDNU PCNU Kabupaten Kendal Pak ya. Ya tidak hanya menyusun naskah khotbah saja. Ya, apalagi ya termasuk kita menyelenggarakan pelatihan Pak ya. Dai-dai sudah terrealisasi. Kemudian yang baru saja kegiatan kita laksanakan ada lomba Piljacil itu ya. Ada lagi yang lain Pak? Saya rasa yang baru terrealisasi itu saja yang kita sampaikan. Tentu masih banyak lagi lah. Sempat terpikir nggak Pak untuk bikin sertifikasi dai Pak? Biar dai-dai NU ini seragam, mungkin kontennya atau ada adab etika khusus yang harus dipatuhi. Jadi dai NU itu harus begini gitu Pak. Itu pernah kita bicarakan di rapat triwulan LDNU. Pernah saya mengusulkan terkait dengan sertifikasi dai-dai yang di bawah Nahdlatul Ulama. Dan itu juga sebenarnya sudah diinisiasi oleh almarhum Abah Daniel. Ketika pengurus LDNU sowan ke dalam beliau, itu beliau menyampaikan untuk menyeragamkan berkaitan dengan penyampaian materi, kemudian konten isi, metode. Ya, itu dilakukan sertifikasi dakwah tadi. Tapi kita kaji kembali, kayaknya ada kesulitannya. Kenapa itu Pak? Kalau bentuknya sertifikasi ini kan terlalu formal ini Mas Abi. Ya. Jadi kesan masyarakat secara umum setelah disertifikasi itu kan dapat uang. Lebih dari itu, apakah setelah disertifikasi pasti dapat job ngaji gitu? Lah khawatirnya juga sampai situ. Menuntut LDNU nanti Pak. LDN-nya malah jadi pusing nanti kan. Jadi pusing, harus mengadakan menjamin sertifikasi dan sampai laku di pasaran. Nah, sehingga dari pemikiran kami di pengurus mengambil kesimpulan pelatihan dai-dai tadi. Paling tidak kan kita sudah membekali dari sisi penyampaian materi yang baik itu seperti apa, dari sisi konten, metode ya. Itu bagian dari pengembangan kapasitas juga loh Pak. Iya. Kan selama ini dai itu kadang kan dia otodidak Pak ya. Iya. Ada berapa peserta kemarin yang ikut Pak? Kemarin yang ikut itu kalau nggak salah kisaran ada 60 atau berapa. Iya, peminatnya sangat minim itu. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa kan. Itu undangan khusus ke Banom lembaga atau dibuka umum Pak? Kita koordinasi dengan LDNU MWC kecamatan. Berarti permintaan khusus ke LDNU kecamatan. Iya, untuk mengirimkan ya minimal tiap kecamatan 5. Tapi kenyataannya ada yang mengirimkan 3, ya ada yang mengirimkan lebih, ada yang 10, 8. Tambal sulam itu ya, malah ada yang sama sekali nggak mengirimkan. Ini kan sangat ironis ya. Sangat paradoks sekali ini Pak. Terus Pak, lanjut setelah pertanyaan berikutnya. Tadi kita bicara tentang bahwa dakwah itu harus inovatif, dakwah itu harus adaptif dengan perkembangan zaman. Tapi Pak, saya mengamati, saya melihat fenomena di sekitar kita, di lingkungan saya itu banyak majelis taklim, banyak pengajian umum digelar, tapi tidak berbanding lurus dengan apa bahasanya ya, perubahan. Ya, ketaatan sosial atau kesalehan sosial begitu loh Pak. Jadi pengajian umumnya hanya sebatas seremonial atau bahkan kalau bisa dikatakan radikalnya ya
hiburan religi gitu Pak. Menurut jenengan gimana Pak? Menurut jenengan fenomena ini gimana? Kiainya atau mohon maaf, mubaliknya yang tidak adaptif atau memang masyarakatnya ini sudah berubah Kalau pola-pola saya sosialnya? ya, kalau saya memaknai itu gini Mas Ali. Jadi masyarakat sekarang kan seakan datang ke majelis pengajian itu seperti seperti datang ke hiburan-hiburan yang lain. Benar ya? Ya. Jangan mengamini itu. Ya harapannya tidak juga. Artinya terjadi kan? Iya. Sekarang misalnya lah dari sisi penyebutan. Kalau orang tua dulu namanya mau datang ke pengajian ditanya mau kemana? Mana? Mau hormat pengajian. Pengajian. Nah sekarang misalnya mau kemana? Mau nonton. Dari sisi situ aja kan sudah berbeda kan? Ya. Jadi apa hiroh semangatnya berangkatnya itu kan sudah berpengaruh dan pasti akan berpengaruh pada hasilnya juga kan. Ya, dari niat awal saja sudah begitu. Iya. Ya, sehingga apa? Dari pengajian-pengajian yang diselenggarakan di tengah masyarakat ini tidak berbanding lurus, tidak berpengaruh terkait dengan kesalahan sosial tadi itu. Dan juga pengaruh dari bisa jadi mubalek dari sisi apa kekuatan batinnya tadi itu dalam tanda kutip kurang kuat. Sehingga apa yang disampaikan ini masuk telinga kanan, keluar kiri. Iya. Barlen, lebar kelelen. Karena ya memang sih Pak, artinya kayak di kampung misalnya ya, mungkin hari ini Maulidiyah, hari besok manakib, hari besok pengajian Ahad pagi, hari besok hampir kalau tiap hari itu ada Pak, tapi penyelenggaranya beda-beda. Nah orang itu kadang sampai bosan jenuh, ini kok pengajian terus. Ya, tapi kok tidak membekas gitu. Tidak memberikan asar ya. tidak membekas di asal. Hari ini karena tadi kita sesuai tema kan dakwah di era digital, dakwah eksistensi. Ya, eksistensi di dakwah di era digital. Dakwah di era digital dan globalisasi. Artinya orang itu sekarang tidak terbatas oleh sekat-sekat teritorial. Ya, artinya ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Kita ngobrol di sini, orang di Hong Kong, di Taiwan bisa lihat, bisa dengar, bisa mengikuti gitu. Nah, berarti ada plus minusnya dong, Pak ya. Iya. Menurut jenengan plus minusnya apa, Pak? Untuk kelebihannya. Yang kelebihannya dulu. Kelebihan dari dakwah di era digital. Ini seperti yang disampaikan tadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Yeah. Artinya apa yang disampaikan di sini bisa diakses dimanapun ya, bisa disaksikan dimanapun. Yeah. Itu dari sisi kelebihan. Dan terkait dengan penyampaian nilai-nilai Islam tadi itu bisa tersampaikan dengan cepat. Ya. Karena ada media tadi itu, ada perantara tadi. Tapi dari sisi kekurangannya itu juga patut kita waspadai atau patut kita antisipasi ya. Antisipasi Pak. Ya, karena dengan berdakwah di media sosial itu semakin banyak yang menyorot. Semakin banyak yang menyorot, kemudian dari yang mengawasi konten yang kita sampaikan tidak sesuai, itu akan menjadi problem tersendiri. Dan tidak kalah pentingnya adalah dari sisi kelemahannya itu apabila orang yang tidak punya kompetensi tidak punya kompetensi, tapi dia masuk ke ranah menyampaikan nilai-nilai agama tadi itu, itu akan ahli, akan menjadikan polarisasi kan di tengah masyarakat. Yang tadinya harapannya dakwah itu menyejukkan, menyenangkan, mencerahkan, tapi malah justru menimbulkan pertentangan dan blunder masalah.
masalah. Oke, baik. Kemudian karena kita di era digital tidak ada sekat ruang dan waktu, berarti otomatis ada nilai-nilai lokalitas dari tempat tinggal atau ya tempat tinggal si mubalik atau dai itu dengan nilai-nilai universalitas secara keseluruhan, secara umum. Artinya gini Pak, mungkin di daerah A atau di mubalik A itu amaliyah khususnya kayak di kita lah Pak, itu hal yang umum. Tapi karena ini dunianya era digital, kemudian netizennya banyak, bertentangan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang dai, dalam hal ini Pak Munas sebagai praktisi mubalik, apakah kita tetap menyampaikan apa adanya, artinya sesuai kapasitas kita orang Nahdien ya sampaikan saja sebagai Nahdien, atau kita lihat dulu sih, nih audiennya siapa yang akan kita hadapi, apakah orang yang sepemahaman dengan kita, ataukah ini heterogen, beragam gitu Pak? Tentunya sebagai pendakwah atau dai yang punya kompetensi itu harus bisa memahami secara psikis atau kondisi masyarakat tempat di mana kita berdakwah, medan dakwahnya. Sehingga kita bisa menyesuaikan. Menyesuaikan di sini tentunya apa yang kita sampaikan ini tetap mengakomodir nilai-nilai lokal wisdom tadi atau kearifan lokal ya. Kearifan lokal yang sudah berjalan berabad-abad ya, di masyarakat kita. Tanpa di situ mengesampingkan nilai-nilai Islam yang kafah tadi. Artinya bahwa kearifan lokal tadi selama tidak bertentangan dengan nilai syariat Islam, kenapa tidak disampaikan? Ya baik-baik saja kan. Kecuali nilai lokal tadi itu bertentangan dengan nilai syariat Islam, tentunya ya sebagai dai yang punya kompetensi pasti dia akan menyampaikan hal itu. Apalagi kalau kita merunut sejarah ya, flashback ke belakang, metode dakwah dari Wali Songo itu kan menggunakan pendekatan akulturasi itu kan, budaya ya, budaya, pendekatan budaya, sehingga tidak serta-merta apa yang menjadi kearifan lokal tadi langsung dipangkas, dihilangkan kan tidak. Tapi bagaimana itu diisi dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga Islam di tanah Jawa kan bisa diterima dengan baik dengan pendekatan budaya, akulturasi budaya. Jadi memang budaya itu ya yang menjadikan agama menjadi luas Pak, karena kadang orang beragama tanpa berbudaya itu ya dia akan kaku. Ya. Setuju nggak Pak? Setuju. Ya. Seperti yang dilakukan oleh para wali songo dulu melakukan dakwah ya dengan budaya apa yang disenangi oleh masyarakat pada waktu itu. Ada wayang, ada dolanan, ada macam-macam. Ya. Kalau kita tarik dalam konteks hari ini, ya Pak, sejauh mana ya, masyarakat kita itu menjadi moderat dalam beragama? Artinya apakah dengan dakwah-dakwah yang kita sampaikan itu bisa menjamin seseorang menjadi moderat? Atau ini moderat itu tergantung si mubaliknya atau memang tipikal masyarakatnya? Berkaitan dengan moderasi beragama. Itu juga program yang digaungkan oleh Kementerian Agama kan. Iya, pemerintah. Karena memang dalam menjalankan nilai-nilai Islam dengan berlandaskan moderasi beragama tadi, itu kan menjadi sebuah keluasan ya
pentasan di tengah masyarakat. Ya. Karena moderasi sendiri itu kita kadang menyebutnya dengan istilah lain tawasud kan. Ya. Nilai aswajanya Pak ya. Tawasud. Jadi posisi di tengah kan. Nah, posisi tengah itu kan seimbangan, tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri kan. Sehingga dari nilai-nilai moderasi agama tadi itu ya diharapkan bisa memberikan sebuah pemahaman atau materi kepada masyarakat bagaimana beragama itu secara moderat tadi. Secara moderat. Tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstrem kiri. Nah, sehingga dalam tatanan masyarakat kalau sudah moderat itu kan menjadi enak ya. Ya ini bukan menjadi rahasia umum Pak ya. Ya. Ada dai-dai, ada mubalik-mubalik yang kita labeli dalam tanda kutip. Wah ini dai mubalik moderat, ini dai mubalik yang ekstrim. Karena entah itu kajiannya atau entah itu gaya penyampaiannya Pak. Ya. Kan ada yang mubalik menggebu-gebu. Ya. Bahasa takbir terus. Ya. Ada juga yang tidak harus pakai suara yang keras, penyampaiannya yang pelan, tapi juga sampai. Artinya jamaah itu juga futuh juga, sampai juga dakwahnya ke para jamaah. Nah, sejauh itu Pak, sejauh ini, apakah karakter atau gaya mereka itu ditentukan di mana dia berasal? Apakah mubalik yang berasal dari pesantren dan non pesantren itu sama atau beda Pak? Kan ada mubalik dai juga yang instan, artinya dia nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, dulunya mungkin bukan orang baik-baik, kemudian mendapat istilahnya kiai tiban. Ya, kiai tiban atau kiai hijrah Pak, dai hijrah gitu. Melihat fenomena ini gimana Pak? Apakah pesantren itu berpengaruh atas gaya karakter si dai itu? Menurut saya pesantren ini adalah lembaga yang membentuk karakter para santri secara baik ya. Karena pendidikan di pesantren ini tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja, tapi terintegrasi. Yeah. Kenapa saya mengatakan terintegrasi? Ya dari aspek pengetahuan secara intelektualnya, kemudian dari afektif sikap perilakunya, kemudian dari emosional spiritualnya. Itu kan semua diajarkan di pesantren. Yang menjadi role modelnya adalah Pak Yai. Pak Yai menjadi role model itu kan selama 1x24 jam kan. Yeah. Sehingga kalau para santri kadang pengen menirukan bagaimana gaya Pak Yai ketika ngendikan, bagaimana Pak Yai duduk, Pak Yai mengajar itu karena apa? Kiai di pesantren ini menjadi satu-satunya contoh bagi para santri. Nah, tentunya dari lingkungan pesantren ini akan membentuk pribadi-pribadi santri yang baik sampai dia nanti boyong pulang ke rumah, mengabdi masyarakat itu akan tetap berpengaruh ya. Sehingga di situ sangat berbeda lah antara kiai atau mubalik yang punya latar belakang pesantren dengan yang non pesantren. Dari isi konten materi saja itu sudah bisa dibedakan, sudah beda. Belum hal yang lain lagi. Itu pasti ada perbedaan. Kalau dari pesantren ini insya Allah lebih bijak ya dalam penyampaiannya, kemudian lebih luas, ya, lebih adaptif ya, dan menteduhkan ya dalam penyampaian materi-materinya ya, sesuai dengan firman-Nya Allah kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah.
berdakwah itu kan metodenya keberhasilan Rasulullah itu kan dengan cara hikmah. mengajak atau mengajar berdakwah tadi yang pertama dengan hikmah, bijaksana. Bijaksana itu tentunya adalah orang yang punya keluasan hati kan. Tidak semua dimiliki semua orang kan. Kemudian mau itu hasanah, pesan-pesan baik tadi yang sama. Ini menjadi hal penting. Kalau kemudian fenomena sekarang kita dapati ada dai instan ya. Itu dari sisi penyampaian kontennya malah justru membuat polarisasi, tidak justru meneduhkan, malah justru membuat problem baru. Ini perlu dilakukan pembinaan ini. Tapi bukan mereka sendiri. Jadi kan setuju gak Pak? Tapi tentang fenomena dai hijrah ini Pak. Artinya layak nggak sih mereka ini kan baru mualaf, baru belajar agama, kemudian karena viral atau karena terkenal kemudian dikasih panggung untuk ngisi kajian agama, atau sebaiknya ya udahlah mualaf orang baru belajar yo jadi mustamik dulu aja lah gitu Pak. Ya kalau saya ditanya setuju dan tidak, kalau saya boleh jujur ya tidak setuju. Sebaiknya jangan. Ya sebaiknya jangan karena ya mohon maaf dari sisi pengetahuan agamanya saja kan masih minim. Artinya untuk konsumsi dirinya saja kan masih terbatas kan. Kok mau ngasih pencerahan ke orang lain pada orang lain. Tapi kan fenomena sekarang itu malah justru yang seperti itu yang menjadi populer. Iya Pak. Populer dan diminati. Malah justru yang benar-benar punya kemampuan alim itu malah nggak begitu. Ya ini fenomena sosial kita hari ini Pak ya. Apa namanya ya akhir zaman ya, kayak mungkin ya, fenomena mungkin bisa fenomena akhir zaman. Jadi banyak orang bisa ngomong, semua orang merasa bisa ngaji Pak. Iya kan. Padahal dulu Pak, orang itu nggak berani untuk ngaji kalau Pak Yainya sendiri yang bilang ngaji ngisi baru mau. Kalau nggak disuruh, nggak diminta kiainya, nggak berani kan gitu. Itu apa ya, pergeseran nilai-nilai mungkin lah. Akhir-akhir ini mungkin Bapak juga mengamati lah beberapa dai-dai yang milenial, dai-dai Gen Z yang viral dan apa namanya populer di media sosial. Bahkan diantaranya ada satu mubalik itu yang dia menjadi sorotan karena perilakunya yang dianggap tidak apa ya, tidak beretika atau cenderung lebih ke pelecehan terhadap anak-anak gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah Pak, kok tetap banyak jamaahnya? Menurut jenengan ini apa yang harus dibenahi? Artinya memang masyarakatnya yang perlu edukasi dicerahkan lebih apa ya, lebih dalam lagi, atau justru mubaliknya ini yang perlu diberikan pembinaan? Karena di awal tadi kan Bapak bilang menjadi pendakwah itu ya harus meliputi 3 komponen. Apa saja Pak? Afektif, kognitif, afektif, satunya kemudian kecerdasan spiritual. Ya, kecerdasan spiritual. Nah itu mungkin public speakingnya oke, kemudian kajian ilmunya ya bisa dianggap cukup lah untuk meneduhkan, tapi perilakunya dari si oknum mubaliknya ini yang dianggap kurang panas. Ya, menurut Pak Munah gimana Pak? Baik, terkait dengan hal itu ya, dai yang viral dan ya kita memaknai ada hal yang kontroversial ya. Kontroversi ya. Nah, makanya kembali lagi ya, seorang mubalik atau pendakwah itu harus mempunyai kompetensi yang utuh tadi. Tidak hanya
akalnya saja yang terisi, sedangkan secara etika adabnya itu tidak ada. Apalagi seorang pendakwah itu kan sebagai uswah ya. Sebagai teladan, contoh. Yang dilihat itu malah justru di aspek ini kan, sebagai uswahnya tadi itu. Kalau tidak bisa menunjukkan hal itu, maka juga akan menjadi bumerang di tengah masyarakat. Sehingga ketika kita melihat ada salah satu oknum yang seperti itu, ya, secara etika atau adab kurang pas, ya maka selaku yang disepuhkan atau lembaga terkait, ya, itu harus memberikan edukasi. Apa yang dilakukan itu tidak pas, ya, tidak sesuai dengan kaidah adab etika sebagai seorang penceramah, seorang dakwah, sehingga itu tidak terulang kembali atau bahkan di copy paste oleh penceramah pendakwah yang lain. Penceramah yang lain. Nah, terkait dengan kejadian itu kemudian eksistensinya masih berjalan dengan baik, yaitu kembali lagi pada masyarakat kita. Masyarakat kita itu kan sekarang kalau menyaksikan atau nonton, mendengarkan ceramah atau dakwah, tidak pada nilai-nilai yang formalnya yang dinilai. Kadang hanya orang yang punya, yang bisa menyampaikan narasi dengan baik, retorika yang baik, ya bisa nyanyi. Jadi seakan materi inti dari dakwah itu malah terkesampingkan. Ya. Sehingga dengan fenomena tadi itu, walaupun toh ada kejadian yang kurang baik, ya tetap saja dari jamaahnya itu masih mengikuti. Ya. Karena mungkin yang dinilai mereka itu bukan dari sisi konten isi dakwah yang baku tadi. Didapati ya memang tidak kesemuanya, tapi yang muncul atau yang nampak saja di media itu kan menampilkan gaya hidup yang bisa dikatakan mungkin flexing, ya, mobilnya bagus, kemudian dandanan kostumnya bagus, sehingga kemudian dieluk-elukan oleh para jamaahnya. Nah, itu menurut jenengan sebagai pengurus LDNU dan praktisi pelaku dakwah ini sah-sah saja atau tidak, Pak, seorang mubalik penceramah berpenampilan seperti itu, atau sebaiknya berpenampilan zuhud, wirai, begitu, Pak? Ya, menurut saya hal itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena itu kan performan, ya. Performan personal. Ya. Sebagai bentuk upgrade. Ya, kalau tidak di-upgrade kan akan ketinggalan, ya. Jadi memaknai seorang yang zuhud di era sekarang ini modern kan. Gimana, Pak? Itu kan tidak serta-merta dilihat dari pakaian atau alat transportasinya saja. Nah, tapi dari ya hatinya. Siapa yang tahu? Artinya dari hatinya, Pak. Nah, dari hati yang bersih baik tadi kan akan melahirkan karakter yang baik kan. Melahirkan karakter yang baik, hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Ya. Tapi dari sisi performan penampilan menurut saya nggak menjadi masalah. Nggak ada masalah. Ya malah itu menjadi sebuah tuntutan, ya. Gitu, Pak. Ya, artinya menjadi tuntutan itu ya paling tidak itu sebagai bentuk penyesuaian upgrade tadi itu. Tapi dalam hati kita walaupun secara lahiriahnya itu kita upgrade, tapi hati kita tetap harus punya nilai-nilai zuhud, ya. Punya rendah hati, ya, sabar, ikhlas, ya. Itu harus terbangun dalam hati kita. Ya. Jadi jangan sampai dengan performan
kita yang upgrade masa kini kemudian dijadikan alasan untuk menaikkan tarif misalnya. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip menaikkan. Jangan sampai ya. Berarti ya silahkan, boleh sah-sah saja berpenampilan bagus, necis gitu ya. Transportasinya bagus gitu. Tapi tetap hatinya harus dijaga, takwanya dijaga, kemudian yaitu sehingga outputnya juga akan berbeda Pak ya. Iya. Orang yang hatinya tulus baik berbeda dengan yang hatinya tidak baik sih. Artinya ya kata-katanya yang keluar ya sopan, kemudian tidak sombong begitulah. Jangan sampai Gimana? Terjebak sebagai pendakwah yang pragmatis. Wais. Gimana itu Pak? Ada memang Pak yang kayak gitu Pak? Ya bisa saja. Bisa saja. Kan? Kalau dakwah ini diartikan sebagai profesi, ya sudah otomatis berarti kan masuk ke dalam pragmatis ya. Maka saya sering menyampaikan ya dakwah itu adalah panggilan kita dalam menyampaikan nilai-nilai agama, nasihat-nasihat agama tadi pada masyarakat. Ya. Dan jangan jadikan ini sebuah profesi sebagai sumber penghasilan. Ya. Sehingga kalau ini dijadikan sumber penghasilan, ya, kalau dakwahnya tidak laku, ya, itu kan malah justru akan ngutung nanti Pak. Enggak mau dakwah lagi Pak ya. Dakwah lagi ya. Okay. Maka kiai itu ya harus punya profesi yang jelas ya. Iya. Jadi untuk sumber rezeki itu sebagai profesi yang jelas, atau petani, pedagang, guru, atau dosen, atau profesi yang lain. Sehingga dakwah itu ya benar-benar kita menyampaikan risalah suci dari Allah untuk umat. Baik. Berarti kalau mau jadi pendakwah ya harus punya penghasilan utama terlebih dahulu Pak ya. Jadi kalau sehingga kita kan sering mendengar istilah tomak gitu kan. Tidak tamak, tidak mengharapkan pemberian orang lain, pemberian dari jamaah. Kalaupun diberi ya tetap kita terima. Tetap kita terima. Karena itu bentuk dari penghormatan jamaah kepada beliau-beliau yang sudah mencurahkan ilmunya, mencurahkan menghargai keilmuannya, para kiai pendakwah itu. Jangan kemudian mentang-mentang ini dakwah sosial kemudian tidak ada penghargaan secara materi gitu Pak ya. Itu juga kebangetan. Gitu. Baik Pak Munah, tibalah kita di penghujung sesi. Saya minta mungkin ada pesan sepatah dua patah kata yang ingin Pak Munah sampaikan terutama kepada para mubalik, para penceramah di luar sana. Silakan. Untuk closing saya, closing statement. Pesan yang perlu disampaikan kepada para pendakwah atau mubalik yang terjun dalam medan dakwah masa kini adalah pentingnya mengedepankan ketulusan, kedalaman ilmu, dan kepekaan terhadap kebutuhan spiritual umat. Dakwah bukan sekedar aktivitas retorika atau panggung popularitas, tetapi amanah moral untuk membimbing masyarakat menuju pemahaman agama yang menenteramkan, menyejukkan, memanusiakan, dan membangkitkan kesadaran transendental. Seorang pendakwah hendaknya menempatkan dirinya sebagai teladan akhlak, bukan hanya sebagai penyampai nasihat, karena kekuatan dakwah sejati terletak pada integritas pribadi dan konsistensi perilaku. Dengan demikian, religiusitas yang diharapkan bukan sekedar tampilan simbolik, melainkan kesadaran mendalam untuk selalu mendekat kepada Allah melalui amal nyata dan akhlak mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak Munah atas waktunya dan sama-sama wawasan ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua pemirsa podcast Nuko di rumah. Demikian
para pemirsa segmen podcast Nuko dengan judul Eksistensi Dakwah Islam di Era Globalisasi telah berakhir. Namun sebelum kita tutup, Pak Munah, ada souvenir dari kami. Ya, terima kasih. Mohon diterima, Pak. Silakan dibuka. Jadi souvenir ini edisi khusus bagi narasumber yang sudah hadir di sini. Oke, terima kasih. Nomornya double XL muat gak, Pak? Atau kegedean? Mungkin malah kebesaran ya. XL biasanya. Oh, biasa XL. Ya nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan puas, senang ya, dan pas. Terima kasih, Pak Munah. Terima kasih. Sama-sama, Mas Abil. Demikian para pemirsa podcast Nuko dimanapun Anda berada, edisi kali ini telah selesai. Mudah-mudahan ada ilmu dan manfaat yang bisa kita ambil. Amin, amin. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan tidak pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.